Bismillah, kita akan lanjut ke video berikutnya. Tentang kisi-kisi atau materi mengenai ujian tengah semester atau dalam bahasa Arabnya al-ikhtibar an-nisfi. Jadi tolong perhatikan dengan seksama ya. Saya akan menjelaskan mengenai mekanismenya, terus materinya apa saja. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai mekanismenya. Mekanismenya bagaimana? Yang pertama, soal terdiri dari 25 butir. Metode pilihan ganda. Kemudian waktu menjawab soal 25 menit. Jadi waktunya ketika kalian mengklik start atau go mengerjakan soal itu 25 menit. Ketiga, kalian bisa memilih pengerjaan soalnya dari misal jam 13 sampai jam 14.30. Jadi ada waktu 1 jam 30 menit. UTS dibuka dari jam 13 sampai 14.30. Kemudian yang keempat, karena kemarin ada beberapa teman-teman kelas lain yang sudah UTS dan mengalami gangguan, artinya karena servernya seadanya, karena ini gratis ya. Jadi saya akan membagi per absen. Absen ganjil dari jam 13 sampai 13.45, yang genap dari jam 13.45 sampai 14.30. Jelas ya? Yang kelima, curang akan ketahuan. Kalian buka browser terjemah, buka bahan ajar, itu akan ketahuan karena sistem ya. Karena sistem yang akan memeriksa. Ya, jadi jangan coba-cobalah untuk curang. Artinya silahkan belajar aja. Nanti saya bagikan setelah ini materinya apa saja. Yang keenam, untuk iPhone atau iOS itu ada kekurangan sedikit ya. Untuk soal istima atau listening dia tidak kedengaran. Nah, ini jadi problem yang belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi saya harap silahkan gunakan Android atau laptop atau komputer. Jadi yang HP-nya iPhone bisa ditethering ke laptop atau komputer. Atau HP-nya Android ya insya Allah aman. Artinya soal yang istima itu akan kedengaran. Itu untuk mekanismenya ya. Jadi harap diingat betul-betul dan diperhatikan betul-betul. Oke, itu untuk mekanismenya. Kalau kalian sudah pernah mengerjakan kuis ya hampir-hampir sama kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke madah atau materi. Yang pertama yang jelas dari al-babul awal hatta al-babul thalith. Jadi dari bab 1 sampai bab 3 itu akan keluar semua. Semua jawaban itu ada di bab 1 sampai bab 3. Materinya pun di sana juga. Jadi sesuaikan materinya.
Jangan, misalnya saya menggunakan kata baitun sebagai rumah. Kalau terjemah kan Google terjemah bisa manzil. Nah ini agak susahan kan nanti kalian kalau menerjemahkan. Baitun ya baitun. Yang kedua, fi'lul mudhari. Perubahannya ya dari huwa sampai ana. Yang dari ya, ta, alif dan segala macamnya. Perubahan fi'il mudhari yang domirnya huwa, hiya, anta, anti dan ana. 3 ada isim, fi'il dan huruf. Keempat, kalian harus paham mihnah. Apa itu mihnah? Profesi. Dan makanuha, tempatnya. Misal tabib, tempatnya ya mustashfa. Muhasib, tempatnya masrif. Muwazzaful istiqbal, tempatnya di punduk. Jadi kalian harus hafal ya tempat dan profesinya. Soal mungkin nanti bolak-balik ya. Saya menjelaskan tentang profesinya baru menanyakan tempatnya. Misalnya Ahmad muwazzaful istiqbal. Aina ya'malu Ahmad. Nah, dia seorang resepsionis, di mana dia bekerja? A misalnya funduk, B mustashfa, C masrif dan segala macam. Atau dibalik. Misalnya Ahmad ya'malu fil funduk. Ma mihnatu Ahmad. Nah, dibalik ya. Saya menjelaskan tempatnya, kalian tebak profesinya apa. Yang sesuai di bab 2. Kemudian yang keempat. Tadi keberapa? Kelima. Perabotan rumah dan tempatnya juga di mana? Misal sarirun itu di mana? Ghurfatun naum misalnya. Sajadah itu di mana? Ghurfatul julus misalnya. Nah, dan yang saya gunakan yang ada di bab 3. Meskipun sajadah atau karpet itu ada di ruang kamar tidur misalnya, tetap yang saya gunakan yang sesuai di bahan ajar. Jadi kalian harus hafalkan perabotan rumah dan tempat. Kemudian yang penting kalian harus hafal kata tanya, paham. Pertama aina. Kalau aina ini artinya di mana? Jawabannya keterangan tempat. Jadi otomatis jawabannya keterangan tempat. Contoh Ahmad mudarrisun. Aina ya'malu Ahmad. Ahmad adalah seorang guru. Di mana dia bekerja? Alif misalnya punduk. Yang ba atau B muhasib. Jim madrasah. Nah, muhasib ini bukan tempat, dia profesi, otomatis salah. Tinggal antara dua ini, punduk kah, madrasah. Aina. Kemudian hal. Hal ini jawabannya ada dua, na'am atau la. Misalnya hal Ahmad yaskunu fil ma'had. Jawabannya kalau na'am Ahmad yaskunu fil ma'had.
konteksnya dengan jawabannya sama, na'am. Kalau la, ini soal dan jawaban berbeda. Ahmad, contohnya di sini yaskunu fil bait. Pokoknya kalau pertanyaannya hal, jawabannya antara dua, na'am atau la. Kalau selain itu pasti salah. Yang ketiga, ma atau mada. Ma ini apa? Nah, sebenarnya ma ini untuk isim, mada untuk fiil. Tapi saya ada keliru ya dalam soal itu. Tapi di sini artinya ma, apa? Contoh misalnya, ma mihnatu Ahmad. Misalnya ada teks di atas, pertanyaannya ini, ma mihnatu Ahmad. Misalnya ada punduk, B-nya mudarris. Nah, kalau ini jelas salah. Ini bukan tempat. Kalau aina mungkin jawabannya tempat, tapi ini ma, apa profesinya Ahmad? Contoh lain. Fi ghurfatil julus arikah wa titik madza. Nah, saya di sana rasa kalau tidak salah menggunakan madza. Madza fi ghurfatil julus. Apa yang ada di ruang tamu? Alif misalnya sarir. B mudarrisun. C arikah misalnya. Oh, jangan arikah, sudah ya. Sajadah misalnya. Saya pindah ke sini ya. Sajadah. Kalau ini jelas salah, ini profesi. Apa yang ada di kamar tidur? Di ruang tamu. Sarir juga salah, jadi jawabannya sajadah. Satu lagi, saya lupa. Jadi kalian harus teliti dalam hal membedakan mudzakkar dan muannas. Kemudian soal tolong dibaca. Karena mungkin ada soal yang mengecoh. Teksnya panjang, yang ditanyakan malah tidak ada di teks. Misal contoh, figur fatil julus arika fil matbah furnun. Pertanyaannya mada fil hammam. Nah, itu kan tidak ada di teks ya. Jadi kalian harus teliti soal dibaca, lihat pertanyaannya apa. Oke, mungkin itu sedikit kisi-kisi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.